ya Kak ya. Oke, Oke, makan ketoprak jangan lupa dengan kerupuknya. cakep. Ayo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat Baik, menjalankan ibadah puasa, Kak. baik. Saat menjalankan ibadah semua ya, kakak-kakak. Masih semangat kan menunggu berbuka? Semangat. Baiklah, kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar hari ini dengan bincang literasi dengan tema apa Kak Aulia temanya hari ini? Kayaknya menarik banget deh. Ya, tantangan literasi di era scroll tanpa henti. Oke, dengan tema yang sangat menarik ini akan lebih baik kalau kita akan mendengarkannya lebih lanjut dari Kak Aulia ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka itu perkenalkan saya dengan moderator hari ini dengan Natasha, relawan online dari Si Gupai Membaco yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Kakak sekalian, hari ini kita akan belajar dan sharing dengan tema yang sangat relatable di dunia kita, yaitu karena kita kebiasaan ya setelah buka kita kan biasa ya habis bangun tidur langsung buka HP. Karena kita tahu kan di era sosmed sekarang ini scrolling itu bukan hanya menjadi kewajiban aja tapi juga kebutuhan. Dalam webinar kali ini, kita akan sama-sama belajar dan berbagi pengalaman serta pengetahuan yang baik dari Kak Aulia dan sharing dari kita sendiri. Baik kakak-kakak, tanpa menunggu yang lama, materi akan disampaikan oleh Kak Aulia yang bakal sharing gimana caranya supaya kita nggak cuma jago scroll tapi juga jago mikir. Jadi daripada kita scrolling nggak jelas, kita juga akan belajar bagaimana kita menyaring informasi yang berguna bagi kita sendiri. Kak Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan ya Kak. Oke, Kak, makasih. Aku share screen dulu ya. Siap Kakak. Sebelum ke materi, aku mau kasih ice breaking sedikit sih, Kak. Apa udah, Siap Kakak. apa udah terlihat ya? Sudah terlihat Kakak jalan saya. Oke. Dilihat teman Kakak yang lain? Bentar ya, Kak. Santai aja Kak. Iya. Wait, wait. Udah kelihatan ya, Kak? Kelihatan Kak. Oke. Jadi ini aku ngasih gambar. Nanti teman-teman tebak ini itu peribahasa. Kalau ini gampang sih yang di slide pertama, pasti tahu ya. Kira-kira peribahasanya apa, Kak? Itu ada gambar udang, Udang, terus ada bakwan ya Kak? mungkin karena puasa ya kebayang makanan. Ini Iya batu, Kakak. Oh itu batu. batu. Oke. Jadi itu seperti udang di balik batu ya Kak ya? Iya, ada udang di balik batu. Iya, Bener. iya. Oke, aku lanjut ya. Bener, ada udang di balik Di balik batu. batu. Terus, nih,
ada burung hantu, Mm-mm. itu bola ya, dan cinta. Iya, bisa ini sih, apa namanya, rindu. Ini bukan bola, ini bulan, Kak. Bagai burung hantu merindukan bulan. Hampir-hampir, bagai titik-titik merindukan bulan. Bagai burung merindukan bulan. Bagai pungguk merindukan bulan. Oh, dari tadi Kak Nat terus ya yang jawab. Yang Iya, lain Kak. mana ya? Mungkin yang lain apa dapat hadiah, Kak, setelah mati menjawab? Ini Dapat lope-lope. buat seru-seruan aja sih. Oke, bagai pungguk merindukan bulan. Oke. Terus ini Ini ada gambar kata. Kodok dan kelapa. Iya, kelapanya itu apanya, Kak? Kan ini ada kelapa, tapi kelapa ini bagian apanya? Namanya ini kan tempurung. Ini peribahasa kok, peribahasanya familiar ini yang aku buat. Yang gampang-gampang gitu. mungkin Kak Randa mau coba menjawab? Boleh, boleh. Di kolom chat juga boleh. Iya, di kolom chat juga nggak apa-apa, Kak. Kalau masih malu-malu. Mm-mm. Apa ya kira-kira? Ini kata. Bagai kata. Mungkin ada yang bisa membantu Di jawab? dalam tempurung. Kata di Iya, dalam tempurung. bagai kata dalam tempurung. Benar sekali. Oke. Oke, sepertinya ada lagi. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini, Kak, yang warna biru? Ini tong. Itu seperti gentong ya, Kak? Iya, ini tong. Tong. Tong ada suara. Ya, Suaranya ini keras. nyaring. Nyaring nih suaranya nih. Tong kosong nyaring bunyinya. Benar sekali. Ini Kak Nita ya, Kak? Yang si Gubai membaca? Iya saya Kak. Oh iya, Kak. Senang bisa jumpa lagi. Ini tong kosong nyaring bunyinya, benar. Nah, kayaknya ini ada lagi terakhir. Nih, gampang. Ini ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini udah jawab nih, Randa Zaria. Iya, bener banget. Ada gula, ada semut. Bener sekali.
Oke, yang ini baru terakhir. Terakhir ini ya. Nah, ini yang terakhir. Agak susah kayaknya sih. Apa ya ada jempolnya itu? Itu rotan sih, Kak. Rotan. Oh, rotan. Ya. Tak ada rotan Iya. akar pun jadi. Ya Iya, nggak, Kak? bener. Ya, Kak, bener. Oke. Terima kasih antusiasnya. Kasih dong emoji buat kita Ya, yang sudah masih selesai polos. dengan ice breaking. Oke, aku langsung mulai ke materi, Kak ya. Oke, Kak. Ya. Halo, Kak Aulia. Sepertinya terpental ya, Kak Aulia. Halo, Kak. Maaf, Mbak, tadi kepental. Iya, Kak, nggak masalah kok. Oke, sebentar ya, Kak. Iya. Oke, aku mulai share screen. Apa sudah terlihat ya, Kak? Belum, Kak. Oh, Mungkin kurang klik 2 kali, Kak. kenapa, Kak? Klik 2 kali di PDF-nya. Belum kelihatan, Kak. Oh ya, wait. Kok belum kelihatan ya, Kak? Belum, Kak. Coba aku stop dulu ya. Siap, Kak. Kalau gini kelihatan belum, Kak? Atau mau aku bantuin share screen, Kak? Boleh, boleh. Bentar ya.
Oke, makasih Kak ya. Oke, yang sama. Oke, ya jadi hari ini tema bincang literasi kita itu tantangan literasi di era scroll tanpa henti. Boleh lanjut Kak? Nah, ini dia, Kak. Oke, makasih Kak. Oke, ayo kita coba jujur aja ya. Siapa yang kalau buka HP niatnya cuma 5 menit tapi tahu-tahu sudah 1 jam. Ya, oke. Siapa yang sering baca caption doang? Terus yang lebih kuat scrollnya daripada baca buku. Oh, itu. Ya, suara saya terdengar kan Kak ya? Terdengar, Kak. Iya. Oke. Ya, saya juga jujur iya sih. Nah, kita kan memang hidup di era yang serba cepat ya. Informasi itu datangnya ya bukan lagi per halaman, tapi per detik ya. Jadi konten itu juga sering muncul tanpa kita minta. Tapi pertanyaannya, di tengah banjir informasi nih kayak sekarang ini, apakah literasi kita itu ikut naik atau jangan-jangan malah turun nih gitu, teman-teman pertanyaannya. Coba boleh lanjut, Kak? Oke. Jadi dulu saya sendiri pernah ada di dua dunia. Dulu waktu SMA itu hobi nulis cerpen, terus setelah lulus SMA saya itu kerja sebagai konten kreator di sebuah learning center gitu. Mungkin perbedaannya gini ya, kalau sekarang itu kan kita terbiasa cepat ya, kayak menerima informasi, tapi belum tentu tepat. Jadi terbiasa dapat informasi cepat, tapi bukan berarti itu tepat gitu. Kalau dulu mungkin orang-orang sebelum ada gadget biasanya baca apa ya? Kayak per halaman gitu. Koran ya kalau zaman dulu ya. Nah, kalau dulu tuh mungkin orang-orang bacanya koran yang beberapa halaman. Nah, sekarang kita itu mungkin bacanya postingan Instagram, 10 slide, 5 slide gitu ya. Terus kalau kepanjangan sedikit, ya udah di-skip gitu kan. Nah, apalagi platform kayak TikTok yang informasinya itu hanya 15 sampai 60 detik, seperti itu, cepat, padat, dan viral gitu. Jadi begitu kita ketemu artikel yang misalnya 5 halaman, rasanya kok berat banget ya mau baca ya gitu. Padahal literasi itu sebenarnya bukan hanya baca, tapi kemampuan kita memahami, menganalisis, dan juga mempertanyakan gitu. Nah, jadi menurut dari pengalaman aku ya yang dulu waktu SMA itu nulis cerpen hobi, terus pas udah lulus SMA aku sebagai freelance sosial media admin, di mana harus cepat, singkat, dan menjual gitu loh kontennya. Jadi ternyata dua dunia ini punya tantangan literasi yang beda banget gitu. Boleh lanjut, Kak? Nah, jadi literasi itu barusan udah aku singgung ya. Jadi literasi itu mungkin buat orang awam ya atau yang belum tahu, mungkin sekilas tuh ya baca dan tulis gitu aja kan. Nah, tapi sekarang literasi itu lebih luas artinya. Kita mampu nggak berpikir berpikir kritis, mampu nggak memahami informasi, memilah mana fakta, mana opini gitu. Dan mampu nggak kita itu tidak langsung percaya dan tidak langsung, boleh digeser ke bawah Kak, dan tidak langsung marah gitu. Jadi literasi itu bukan cuma soal membaca, tapi soal mengendalikan diri saat kita membaca gitu. Oke, boleh lanjut Kak. Nah,
Nih, tantangan literasi di era scroll nih, nanti dalam sehari kita mungkin bisa lihat ya kayak puluhan postingan, ratusan story, belasan opini. Jadi masalahnya tuh bukan kurang informasi, sebenarnya kita menerima informasinya tuh kalau di era sekarang kan cepet sekali ya. Tuh. Jadi masalahnya itu justru kebanyakan informasi. Akhirnya kita itu bisa membacanya cepat, tidak cek sumber, kadang langsung share, padahal belum tentu benar gitu. Kadang ada kan kayak berita, tapi itu cuma potongan. Terus tiba-tiba kita langsung share gitu kan. Nah, misal ada penjelasan 1 menit tentang video, misal itu tentang ekonomi lah gitu. Tapi kita tiba-tiba langsung merasa paham, lihat satu konten opini langsung ikut marah kayak gitu. Jadi tantangannya itu kita itu harus mengecek ya sumbernya itu dari mana yang aku singgung barusan. Jadi karena kita kebanyakan informasi, kita jadinya baca cepat, nggak cek sumbernya, terus langsung share padahal itu belum tentu benar. Tuh. Oke, boleh lanjut Kak? Nah, ini aku sedikit share pengalaman aku. Dulu waktu SMA aku pernah ikut gerakan sekolah menulis buku. Jadi itu kayak buat cerpen. Nah, di situ aku belajar nyusun idenya dulu, mau buat temanya tentang apa, alurnya gimana, terus penokohannya gimana, amanatnya nanti ini cerpen bakal mengandung amanat yang kayak gimana gitu. Nah, jadi aku belajar itu mengembangkan karakter juga tokohnya dan sabar dalam proses menulis gitu. Lalu setelah aku lulus SMA, aku kan sebagai content creator, admin sosial sosial media admin lah gitu di learning center. Nah, itu beda lagi. Aku harus mikir hooknya nih. Jadi kalau sekarang kan mungkin konten-konten itu kayak ada hooknya ya di awal slide atau mungkin awal video kayak gitu yang bikin orang penasaran dan mau lanjut nonton gitu ya. Soalnya kalau cuma apa namanya kayak cuma poster biasa nih, kadang-kadang orang itu kan kayak ya udah dah kayak kurang menarik atau misal Eee, nggak dibaca, "Ini acaranya kapan?" Gitu, masih nanya, padahal tertera gitu kan di bawahnya. Harus mikir engagement-nya, gimana viewersnya gitu, dan harus mikir algoritmanya. Jadi sehari itu nih algoritmanya gimana ya, kayak nggak mungkin kan sehari itu nge-post tiba-tiba langsung 3 atau 2 gitu. Jadi perbedaannya itu. Jadi literasi mendalam sama digital itu beda sih ritmenya menurut aku, tapi menurut aku dua-duanya penting gitu. Oke, boleh lanjut Kak? Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, ini biasakan scroll sadar sebelum share. Sudah baca sampai habis, tahu sumbernya atau eh, tahu konteksnya juga nggak gitu. Jadi literasi itu sebenarnya butuh fokus. Scroll tanpa henti itu bikin fokus kita sebenarnya rapuh ya. Kayak misal baru baca 2 paragraf, terus ada notif masuk kayak gitu misalnya. Terus bales chat sebentar, terus lupa lagi tadi itu lagi baca terus ada chat sebentar terus lupa gitu. Nah, sebenarnya kita itu bukan kekurangan informasi, kita ini kelebihan distraksi aja sih dan di era sekarang ini kemampuan untuk berhenti sejenak, baca pelan-pelan, dan berpikir kritis itu sebenarnya jadi skill mahal gitu. Jadi jangan biasakan kayak baca judulnya doang gitu. Jangan langsung share. Terus sesekali kita itu sempatkan buat baca buku fisik sih biar otak kita itu juga
inget gitu loh rasanya fokus gitu. Kita nggak apa-apa sebenarnya menikmati konten singkat itu, tapi jangan biarkan konten-konten singkat itu membentuk cara berpikirnya kita. Jadi serba singkat juga gitu. Misal kita suka nontonnya TikTok yang videonya 15 sampai 20 detik gitu kan misal. Nah, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kita menikmati, tapi jangan biarkan konten-konten yang singkat itu tadi membentuk cara berpikir kita itu jadi serba cepat juga gitu. Oke, boleh lanjut Kak? Oke, ini kita juga biasakan 5 sampai 10 menit baca buku per hari. Ini bertahap sih kalau misal belum bisa 5 sampai 10 menit, 3 menit gitu, satu halaman. Nanti kalau sudah kebiasaan baca buku, boleh nanti satu artikel, satu tulisan refleksi, kayak gitu. Karena literasi itu seperti otot, harus dilatih gitu. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini juga ada tipsnya. Nah, jangan cuma konsumsi ya, konsumsi kayak, konten-konten singkat itu, tapi kita produksi. Menulis itu bentuk literasi paling tinggi ya dari menulis. Bisa mulai dari caption reflektif, cerita pendek, artikel sederhana. Karena saat kita nulis, kita tuh dipaksa untuk memahami, mengolah, dan menyusun ulang informasi. Seperti itu. Boleh lanjut, Kak? Nah, jadi era scroll tanpa henti ini nggak bisa kita hindari ya. Scroll itu nggak salah sebenarnya, dan teknologi itu juga bukan musuh. Tapi kalau kita terus-terusan hidup dalam pola yang mode cepat, nah takutnya kita itu nanti lupa caranya berpikir kritis, berpikir dalam gitu. Di dunia yang semua orang bisa bicara ya, era sekarang kan sebenarnya semua orang bisa bicara. Tapi yang dibutuhkan itu sebenarnya orang-orang yang mau baca dan mengerti gitu. Jadi eh, era scroll tanpa henti ini nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa milih mau jadi generasi yang cepat marah, cepat percaya, cepat share, atau jadi generasi yang cepat berpikir, cepat memahami, tapi tetap tenang. Jadi literasi hari ini bukan soal siapa yang paling banyak baca, tapi siapa yang paling bijak dalam menerima informasi. Tuh. Oke Kak, sekian dari aku. Waktunya kurang 4 menit ya. Iya, Kak. Nanti boleh deh kalau dibuat tanya jawab gitu, gak apa-apa. Ya, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing-sharing gimana caranya kita itu menambahkan literasi kita di era sosmed yang banyak banget. Semua informasinya aja kita nih sebenarnya bukan kekurangan informasi ya, malah kebanjiran ya, Kak ya. Iya, bener. Iya. Nah, ini kalau mau pilah-pilah atau mau sharing-sharing gimana caranya kita menemukan literasi yang baik untuk kita dan bermanfaat gitu. Mungkin ada yang mau sharing, bisa angkat tangannya, raise hand, atau bisa tulis di kolom chat. Ya, boleh banget. Saya menanya dong, Boleh. Kak Aulia, kalau misalnya kan di tantangan di kami di komunitas, biasanya tuh udah disiapin tuh kayak agenda-agenda literasi, tapi kayak kurang menjangkau untuk generasi ke bawahnya tuh. Ada nggak tips? Karena kan kayak pun mereka ke kelas, biasanya tuh cuma untuk bikin konten gitu. Oke, gitu ya. Udah anak-anak Gen Z gitu, Kak ya. Ya, kalau dari saran aku ya mungkin ini sih boleh itu diadakan semacam read aloud, tahu nggak Kak? Itu udah sering, Kak. Jadi yang sasaran itu Oh, cuman kayak anak SD ya. Ini yang iya. saya tanya nih sebenarnya yang SMP SMA gitu.
susah kali kayak Oh, menjangkau yang mereka. SMP, Tapi kalau SMA. yang SD dan di bawahnya itu alhamdulillah kalau kita bikin kegiatan bahasa nyaring itu malah banyak dari mereka, meskipun kadang-kadang kita bikinnya untuk semua usia kan. Iya. Iya sih, Gen Z itu memang seperti itu sih, Kak. Maksudnya tuh, sukanya kan bikin konten gitu ya. Oke, mungkin saran dari aku ya, Kak. Eh, selama ini Kak Nita kalau boleh tahu, kegiatannya yang untuk mengajak anak-anak SMP, SMA itu apa aja, Kak, kalau boleh tahu? Ada review buku itu kayak bentuknya piknik ya. Oh, Piknik ya. gitu, terus nanti kita bakal review buku yang kita baca di bulan ini kayak gitu. Cuma kan kalau kita datang tanpa membaca buku, nggak bisa tuh untuk ngikut gitu. Tapi biasanya saya bilang kalau misalnya nggak baca buku boleh saya akan ikut dengar aja yang mereview buku. Malah yang datang tuh nanti memang ada sih kayak anak-anak SMA, SMP kan, tapi mereka kayak cuman dengar, bikin konten, udah yang review tuh kebanyakan anak SD kayak gitu. Oh gitu. Kalau saran dari aku ya Kak, mungkin mereka itu kalau di buku fisik ya mungkin ya, memang kurang tertarik gitu ya. Kecuali mereka itu mungkin dikasihnya novel-novel remaja sih kayak Dilan gitu Kak. Biasanya gimana? Kalau misal novel-novel remaja Dilan gitu. Itu sebenarnya mereka suka sih, novel-novel remaja yang populer, soalnya kan biasanya relate ya sama mereka. Nah, mungkin bisa setelah baca itu, ajak mereka diskusi santai lah dengan atau debat ringan lah gitu, bukan sekedar kayak ngerangkum dari bacaan itu. Nah, terus, bisa juga pakai literasi digital sih, kayak misal gabungin buku dengan film adaptasinya gitu. Jadi kan misal ada tuh kayak Harry Potter kayak gitu, Kak. Jadi bisa tuh diajak kayak bandingkan buku versus film gitu. Kayak gimana nih pendapat mereka, kayak gitu sih. Nah, terus biasanya kan mereka nih sukanya ya konten gitu ya, pakai gadget. Mungkin, eee kayak diajakin kayak ada podcast literasi kelas gitu, Kak. Jadi bisa itu juga sih kayak podcast literasi kelas kayak gitu. Atau mungkin, eee, ini sih nggak tahu ya bisa dieksekusi atau enggak, mereka itu, diajak semacam kayak saya dulu itu kayak ada drama gitu loh, Kak, ada role play sama drama. Jadi dulu itu aku pas zaman sekolah, aku disuruh memerankan tokoh dari buku yang aku baca, kayak gitu misal. Biasanya tuh anak-anak yang nggak suka baca panjang, kayak gitu tuh mereka seneng sih. Kayak karena sukanya tuh tampil kayak ngonten gitu tadi, gitu. Gitu aja sih, Kak, dari aku. Oke, makasih Kak, nanti dicobalah. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Nggak ada ya? Iya, sepertinya mau siap-siap buka puasa ini, Kak. Iya, kayaknya siap-siap buka puasa ini. Iya. Baiklah, makasih ya Kak Ulia ya. Iya, Kak, sama-sama. Insight-nya itu berdaging banget walaupun di waktu yang cukup singkat ya Kak ya. Iya, Itu Kak. aja. Ya, jadi ini literasi ini bukan soal siapa yang paling banyak baca, tapi siapa yang paling bijak untuk mengolah literasi tersebut ya Kak Aulia ya. Iya, Kak. Makasih ya Kak buat sharingnya dan terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang udah hadir di webinar kali ini. Walaupun ini menjelang berbuka puasa, tapi juga masih menyempatkan diri untuk menimba ilmu lebih banyak lagi di dunia literasi. Nah,
sekarang setelah kita dengar dari paparan Kak Aulia, kita sekarang juga bisa lebih bijak lagi untuk scroll-scroll di IG lah, di TikTok lah, untuk lebih bermanfaat lagi. Ya, terima kasih ya Kak Aulia atas Iya, webinarnya Kak. kali ini. Ya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya sudah hadir. Baiklah, webinar kali ini akan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kembali, Kak. Salam. Waalaikumsalam.